Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan ayat 47. Berkat pengampunan kebenaran sejati. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup ini, kita tidak bisa menghindari ujian dan godaan. Seperti yang dialami oleh umat Israel dalam bacaan pertama kitab Keluaran, kita seringkali tergoda untuk mencari solusi duniawi yang cepat dan mudah, bahkan terkadang melupakan kasih Allah Bapa. Umat Israel membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya, meskipun telah diselamatkan oleh Allah Bapa. Namun melalui doa Musa yang memohon pengampunan bagi umatnya, Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Kita diajak untuk merenung dan belajar dari contoh Musa yang tetap setia,
meski umat Israel telah berbuat salah. Seperti Musa, kita juga diajak untuk tetap teguh dalam iman, tidak menyerah saat menghadapi cobaan. Keteguhan hati dan doa kita adalah kunci untuk membuka pintu pengampunan dan mendapatkan kekuatan baru dari Allah Bapa. Ingatlah, meskipun kita jatuh dalam dosa atau kesalahan, Allah Bapa selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bangkit dan kembali kepadanya. Dalam bacaan Mazmur hari ini, Allah Bapa tetap menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel. Begitu juga dalam bacaan Injil Yohanes hari ini, kita diajak untuk menghadapi pilihan hidup. Dunia ini penuh dengan godaan untuk memilih jalan yang lebih mudah dan menguntungkan menurut pandangan manusia. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kebenaran sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang tulus dengannya. Kita dipanggil untuk tidak hanya mendengarkan firman-firman Tuhan Yesus, tetapi untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman itu dalam setiap perbuatan kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk tetap setia, meski dunia ini penuh dengan godaan. Bukalah hati kami untuk menerima kebenaran-Mu dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.